Oke, jadi kita bedah dulu deh ya kata poly dan morfism ini tuh artinya apa. Coba kita lihat, kita punya objek kayak gini ya tadi ya. Kita punya objek circle dan rectangle. Di dalam susunan geometric object yang sudah kita lakukan sebelum ini, kita tahu bahwa saya punya superclass dan saya punya subclass. Dalam kata lain, saya punya subtype dan supertype ya, karena setiap kelas mendefinisikan sejenis benda atau type dari benda. Jadi dengan polymorphism, artinya ketika saya membicarakan geometric object, saya bisa punya bentuk-bentuk yang berbeda, yaitu mungkin segi 4, mungkin lingkaran, mungkin segitiga. Dan di sini saya bisa bilang bahwa variabel yang bentuknya, variabel dari jenis geometric object dapat menjadi subtype apapun. Jadi saya bisa aja bikin subclass apapun. Dan di sini ada kemampuan benda yang ada di atas nih di superclass untuk memiliki beberapa jenis, beberapa bentuk, beberapa definisi. Oke, jadi 3 hal yang paling penting dari materi polymorphism ada di sini. Keyword penting, jangan lupa ada 3 di sini. Polymorphism, dynamic binding, dan generic programming. Dan saya insya Allah akan menjelaskan ketiganya dengan menggunakan contoh code yang ada di kanan ini. Ini sebetulnya sudah dibahas ya di video ya. Jadi saya mohon maaf untuk yang sudah menonton video dengan sangat lengkap. Ini mungkin jadi pengulangan. Tetapi ini untuk yang masih belum paham, kita akan ulangi sekali lagi. Nah, saya akan sorot bagian ini nih. Nah, perhatikan di sini saya punya suatu method M. Method M ya. Ini saya punya method M saya di sini. Coba saya buat ininya dulu ya. Mana pointer saya? Nah, ini saya punya method M. Di dalam definisi method M saya bilang bahwa method M ini akan menerima suatu objek, jenisnya objek. Berarti kita tahu ya, objek itu kan ibunya dari segala kelas ya. Jadi intinya saya bilang saya boleh terima apapun di sini asalkan dia objek. Jadi ketika saya melakukan pemanggilan M di sini, saya memanggil dengan objek apa nih? Saya punya objek graduate student. Saya punya objek student. Saya punya objek person dan saya punya objek objek. Dan kita lihat inheritance-nya seperti apa. Saya bilang person itu adalah subclass dari objek. Person extend objek. Student extend person. Graduate student extend student. Jadi yang paling atas objek, berikutnya person, berikutnya student, berikutnya graduate student. Dan kesemuanya ini dapat dikatakan objek. Semuanya tetap merupakan type dari objek. Maka ketika saya definisikan method M di sini, saya hanya menentukan bahwa saya butuh input objek. Apapun bisa saya jadikan argumennya, karena yang dia require hanyalah objek. Seandainya di sini saya definisikan method M di sini menerima bendanya, misalnya saya langsung eksplisit bilang di sini graduate student X gitu ya. Artinya saya harus mengirim graduate student X di sini sebagai argumen. Saya nggak bisa mengirim student, nggak bisa mengirim person, nggak bisa mengirim objek. Seandainya di M saya tulis dia menerima argumen student, berarti saya bisa mengirim graduate student, bisa mengirim student, bisa. Tetapi tidak bisa mengirim person dan objek. Jadi seandainya saya melakukan eksekusi nih ke 4 hal ini, 4 kali memanggil method ini, output yang akan terjadi adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama saya kirim graduate student di dalam method ini, yang dia lakukan di dalam method adalah melakukan print toString-nya. Graduate student kita lihat tidak punya toString, berarti dia akan nyari ke atasnya. Oh, graduate student itu extend student, cek di student. Di sini ada toString? Ada. Dia print student. Berikutnya, new student. Yang dilakukan adalah print toString. Kita masuk ke kelas student, ada toString-nya enggak? Oh, ada. Saya akan cetak student. Berikutnya person. Kita akan masuk ke kelas person untuk mencari toString-nya. Person, toString-nya ada enggak? Oh, ada. Yaitu
person. Dan yang terakhir objek, kita tahu bahwa kelas objek itu punya definisi toString yang tadi sudah ditunjukkan ya, yaitu hash code identity-nya seperti ini. Nah, di sini dalam eksekusi kode ini kita sudah melihat praktek terjadinya polymorphism, dynamic binding, dan generic programming. Yang pertama adalah saya potong ya bagian atasnya dari code yang di kanan ini nih, dari potongan ini saya sorot ya biar kelihatan. Nah, dalam demo ini saya melakukan yang dinamakan polymorphism. Artinya maksud saya di sini di dalam definisi method M saya mendefinisikan method yang menerima tipe objek. Tetapi saya sebetulnya dapat memanggilnya dengan objek apapun yang merupakan turunan dari kelas objek. Kebetulan objek itu adalah ibu dari segala kelas ya. Jadinya segala kelas juga bisa saya masukkan ke situ. Nah, ketika saya memiliki kemampuan untuk mengirimkan subtype apapun, karena yang di-require oleh method adalah supertype-nya, ini yang dimaksud dengan polymorphism. Saya dapat mengirimkan bentuk apapun, asalkan dia memenuhi superclass tersebut. Jadi kalau kayak contoh-contoh yang tadi, kalau saya punya method yang meminta person, saya bisa ngirim employee, saya bisa ngirim mahasiswa misalkan. Asalkan dia merupakan turunan dari kelas person. Di sini saya bisa mengubah-ubah bentuk dari method ini sesuai dengan kebutuhan saya karena requirement dari method ini adalah superclass-nya atau supertype-nya. Ini polymorphism. Di sisi lain, ketika saya lakukan pemanggilan M, mohon maaf ya ini agak nggak pas ya penyorotannya. Saya sekalian revisi deh supaya nggak ada supaya nggak ada kebingungan. Saya sambil merevisi ya. Jadi ini sebetulnya ini yang benar ya harusnya ya. Oke. Nah, jadi gini, ketika saya melakukan pemanggilan method, di sini saya memanggil method M ya. Saya memanggil method M dengan objek-objek yang berbeda. Yang ini saya panggil dengan argumen graduate student, ini saya panggil dengan argumen student, dan seterusnya. Kemudian ketika saya memanggil toString-nya, ini nggak pas juga ya saya panggil, sorry, mohon maaf. Saya betulin lagi, kayaknya lebih pas saya sorot toString-nya aja deh. Nah, jadi ketika saya sorot toString-nya ya, mohon maaf ya, tadi saya pelin-pelan. Ketika saya manggil x.toString, saya metodnya taunya ini adalah objek dari kelas objek. Tetapi saya kan nggak tahu dikiriminnya apa nih ke dalam method ini. Saya ternyata bisa dikirimin graduate student, saya bisa dikirimin student, dan seterusnya. Nah, ketika saya mau mencari toString-nya, saya tuh akan mencari implementasi toString yang mana yang cocok untuk objek tersebut. Kayak tadi kita udah telusurin ya, ketika dikirimin graduate student, oh ternyata dia nggak punya toString ya. Tadi dia nggak punya toString kan ya. Nah, dia nggak punya toString di graduate student. Dia naik satu ke student. Oh, dia nemu, baru dia akan print yang student. Demikian halnya untuk setiap kelas dan subkelas yang terjadi, dia bisa menentukan implementasi toString yang mana yang harus dieksekusi oleh program. Dan implementasi yang akan dieksekusi oleh Java Virtual Machine itu ditentukan saat runtime, bukan saat compile, tetapi saat runtime. Dan ini yang dimaksud dengan dynamic binding. Jadi secara dinamis saya tidak menentukan, tidak membind, tidak menggabungkan si pemanggilan method toString ini dengan implementasinya sampai di run. Jadi ketika di run baru tuh dilakukan pencarian. Ini tuh implementasi toString-nya tuh yang mana? Kita akan lihat ini ketika saya nge-run baru akan kelihatan.
Ini ya, jadi ini adalah konsep dynamic binding-nya. Jadi kalau saya punya inheritance subclass superclass yang berderet begitu dari C1 nih sampai Cn, di mana Cn itu yang paling general dan C1 itu yang paling spesifik, paling bawah. Ketika ada pemanggilan method P, JVM ketika runtime, ketika baru jalan Java gitu, dia akan cari implementasi method P dari bawah sampai dia ketemu. Jadi kalau dari bawah dia langsung ketemu, oke, langsung eksekusi. Tapi kalau nggak ada, dia akan cari ke superclass-nya, sampai dia ketemu. Dia nggak akan cari sampai atas, tapi dia hanya akan cari sampai ketemu. Begitu implementasinya ditemui, berhenti, dan implementasinya dijalankan. Dan ini dinamakan dengan dynamic binding, karena dilakukan binding ini secara dinamis, berubah terus kan. Ketika runtime, oh ada toString, toStringnya yang mana? Dia cari secara dinamis. Setiap kali ada pemanggilan toString. Terakhir adalah konsep generic programming. Nah, ini jangan terlalu dikhawatirkan ya. Jadi intinya generic programming ini adalah umbrella term-nya. Jadi ini adalah istilah generalnya yang menyatakan bahwa hey, method ini dapat menerima argumen jenis macam-macam. Di dalamnya itu dia akan melakukan dynamic binding dan objek yang diterima itu bisa berbentuk beda-beda, bisa polymorphism. Dan secara umum umbrella term-nya ini adalah generic programming. Kita lebih baik kita program dengan menggunakan deklarasi kebutuhan methodnya yang generik aja. Yaitu di sini generik banget ya, objek itu kan paling generik. Kita tulis objek. Dengan demikian M itu akan fleksibel kalau mau saya pakai untuk objek turunan manapun. Kalau saya punya bentuk yang beda-beda ini, saya tapi perlu agak sedikit hati-hati tentang casting ya. Nah, jadi saya bisa konversi nih antara subclass dan superclass. Contohnya dalam method yang tadi nih, ketika saya lakukan pemanggilan M tadi kan dengan objek S require-nya, tetapi saya kirimnya adalah objek student ya yang saya kirim. Nah, ini sama saja dengan di dalam method ini saya punya suatu objek yang sama dengan new student. Jadi ini ekuivalen ya, di sini terjadinya ya, di dalam bagian sini ekuivalen saya punya suatu objek isinya deklarasi student, saya kirim ke M, yaitu objek tersebut. Di sini ada casting yang terjadi dari jenis yang lebih spesifik, yaitu student, menjadi objek. Nah, yang menjadi isu di sini adalah ini adalah casting secara implisit yang terjadi, tetapi kadang-kadang kita tidak bisa melakukan implicit casting. Contohnya seperti ini. Kalau sebaliknya saya bisa lakukan ya, objek O sama dengan new student, saya tidak bisa melakukan sebaliknya. Ketika saya punya objek O, saya tidak boleh melakukan student B sama dengan O. Karena student itu pasti merupakan objek. Jadi di sini pasti bisa ya, karena student itu pasti merupakan objek. Tetapi sebaliknya tidak bisa, karena objek itu belum tentu merupakan bagian dari student. Jadi Anda harus betul-betul hati-hati hierarkinya itu seperti apa. Karena saya bisa melakukan implicit casting dari yang general ke yang khusus, tapi tidak bisa sebaliknya. Kalau mau, saya perlu melakukan, kalau saya betul-betul mau melakukan itu, saya dapat melakukan explicit casting, yaitu dengan cara taruh aja dalam kurung. Ini artinya saya memberitahu kepada compiler bahwa objek O ini secara eksplisit saya yang menjamin dia adalah jenisnya adalah student. Dan explicit casting itu harus dilakukan ketika saya mau mengcast dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah. Nah, tetapi ini belum tentu bisa terjadi, kadang-kadang tidak jalan karena ya requirement, kalau pas objeknya itu bukan tidak sesuai dengan objek student ya itu akan gagal. Makanya ini harus agak hati-hati karena ini kayak agak hard code ya di sini ya. Saya yang secara eksplisit menyatakan bahwa dia adalah student. Oke. Bagian berikutnya saya akan sambungkan dengan pertanyaan Bagas yang tadi tentang method-method yang private. Tadi kita udah lihat contohnya nih,
ketika saya melakukan inheritance dari superclass ke subclass. Kalau superclassnya punya method yang private, bahkan anak-anaknya nggak boleh pakai kan, karena private itu hanya eksplisit di dalam kelas itu saja. Anaknya pun nggak boleh. Maka ada caranya untuk mengakalinya. Jadi nggak mungkin dan saya biarin public. Tujuan saya punya keyword private kan untuk melindungi data ya waktu dulu itu ya. Jadi kalau saya biarin public nggak aman, nanti data saya bisa diakses dari mana saja. Tetapi kalau private, saya kalau punya anak, masa iya saya harus definisi ulang terus. Tujuannya saya inheritance kan biar saya nggak usah redundant seperti itu kan. Maka kita punya modifier baru, yaitu yang dinamakan protected. Nah, modifier protected ini artinya dia akan tetap protected, nggak bisa diakses kelas lain, tetapi bisa diakses kalau ada di dalam subclassnya atau di dalam package lagi. Jadi ada dua ya, either dia dalam package yang sama atau dia merupakan anak-anaknya, dia ada di subclassnya. Jadi kalau saya urutin ya, kalau saya urut-urutin tentang private, itu yang paling aman, default, tidak pakai modifier, protected, kemudian public. Ini mulai dari yang paling aman, paling tertutup maksud saya, sampai ke yang paling terbuka. Ini protected modifier. Jadi untuk menyambung pertanyaan Bagas, dalam membuat code yang ada superclass subclassnya, daripada menggunakan private akan lebih baik, akan lebih memudahkan kalau kita pakainya protected. Dia tetap aman dari kelas lain, tetapi dia bisa diakses oleh anak-anaknya. Secara rangkuman, accessibility summary-nya seperti ini. Untuk public bisa diakses dari mana saja, protected dari mana saja, dan seterusnya. Kalau di dalam materi minggu ini kita sudah lihat tentang subclass dan superclass ya. Jadi sudah cukup jelas maksudnya apa kalau dalam superclass dan subclass. Untuk yang maksudnya apa Bu, dalam satu package akan saya titipkan ke asisten di dalam lab ya untuk membahas apa sih itu maksudnya package, karena itu lebih kepada implementasi ketika kita membuat suatu aplikasi. Saya tidak akan bahas secara detail di dalam kelas, tetapi saya akan titipkan ke asisten untuk penjelasan package-nya. Mungkin catatan terakhir ya, yaitu subclass itu tidak bisa me-weaken, membuat lemah accessibility. Jadi kalau tadinya sudah protected, nanti di subclass tidak bisa dideklarasikan public, nggak bisa karena itu protected itu lebih aman dibandingkan dengan public. Sebaliknya, kalau di superclass ada yang public, di subclass bisa saya definisikan protected. Bisa saya ganti visibility-nya. Gitu. Sorry, sebentar ya. Kalau methodnya public di superclass itu harus public di subclass. Oh, seperti saya ngejelasinnya barusan kebalik ya. Mohon maaf ya, maksudnya weaken accessibility-nya itu nggak bisa ditutup ya. Tidak bisa ditutup ya. Oh, oke. Mohon maaf, saya kebalik barusan pemahaman saya. Ternyata kalau sudah public harus tetap public dan nggak boleh lawannya boleh. Kalau tadinya protected saya buka tuh boleh, tetapi yang tadinya kebuka nggak boleh saya tutup. Oke, mohon maaf saya yang salah di sini ya. Saya koreksi ya barusan. Oke, kemudian semua modifier yang ada di kelas, data pun, method pun itu bisa digunakan untuk yang kelas, dapat digunakan untuk local variable pula, kecuali untuk final modifier. Apa itu final modifier? Tentunya ketika saya sudah punya suatu kelas yang sudah final, saya tidak boleh extend. Jadi kalau saya sudah punya kelas math, nah kelas math di dalam Java itu sudah final, artinya kita nggak boleh mendefinisikan kelas hitungan matematika extend math itu nggak boleh, karena math itu adalah kelas yang final. Jadi kalau kamu misalnya mendefinisikan final class employee, nah itu nggak bisa di-extend jadi faculty, jadi staff, itu nggak boleh. Demikian pula jangan lupa kita sudah pelajari juga bahwa kita punya final variable juga yang biasanya kita pakai untuk konstanta-konstanta.
Kalau saya sudah punya method yang final atau variabel yang final, itu tidak bisa di-override oleh superclass, oleh subclassnya. Saya tidak bisa ganti definisi methodnya, saya juga tidak dapat mengganti nilai data field-nya. Jelas ya, nggak boleh saya ganti. Itu sudah kita pelajari juga di methods-methods sebelumnya. Oke, di jam saya tepat banget nih, jam 9.40. Saya akan buka 1 menit kalau ada pertanyaan.